气老几，你是亡灵。天鬼盾。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin menghampiri dua kultivator sekte pedang yang ada sangkut pautnya dengan Ling Tianho alias sosok yang menyerang Zoe dulu. Di sini Wang Lin menginterogasi mereka berdua tuh, perihal jiwa pedang abadi yang dibawa pergi Ling Tianho dulu. Namun mereka yang takut untuk buka mulut karena bisa dihabisi oleh Ling Tianho, pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melawan Wang Lin. 信当年凌天说，或者纵然你实力强横，天运宗。Wang Lin yang dengan begitu mudahnya menghabisi salah satu kultivator sekte pedang itu, padahal dia udah memakai harta terkuat dari sektenya. Di sini kultivator satunya lagi tuh langsung ketakutan banget, yang mana dia menggunakan jiwanya sendiri untuk jadi jiwa pedang harta pusakanya. Namun Wang Lin masih bisa mengalahkan pedang tersebut dengan pedang abadinya itu. Bahkan tubuh fisiknya juga dimakan oleh binatang nyamuknya Wang Lin.元神离体融于本。 Kultivator sekte pedang yang memohon ampun kepada Wang Lin dan memberinya token giok penyembuh instan. Di sini tuh Wang Lin juga dapat info penting nih, kalau jiwa pedang Zoe sebagian ditekan di gerbang roh siluman Laut Timur. Untuk sebagian jiwa lainnya hancur terpecah berai. Makanya beberapa pecahan jiwa pedang Zoe ada di berbagai pedang seluruh penjuru planet Heavenly Fortune. 还有，这女子先秦尚是你入妖灵之门，一定用得到。我还可送你一神通，能救我都说。当年剑尊与剑魂一战，当年那剑魂，到底拿去，只求你放我一。 Wang Lin yang menghabisi kultivator sekte pedang itu tanpa ampun karena info yang diperlukan udah didapat. Di sini Wang Lin pun menyerap energi membunuh kultivator itu untuk memperkuat segel kehidupannya. Setelah itu Wang Lin memeriksa energi dari akar pohon emas di sana, tapi sayangnya tak bisa diserap oleh mutiara penentang langit. Namun masih bisa digunakan untuk binatang nyamuknya. Wang Lin yang nyuruh binatang nyamuknya untuk memakan energi emas itu agar bisa segera berevolusi. Di momen ini sih Nona Chin kaget banget tuh, kalau energi seberharga ini hanya dijadikan makanan binatang buasnya Wang Lin. Setelah itu binatang nyamuk pun jadi kepompong, di mana Wang Lin akan menunggu hasil evolusi nyamuk tersebut. Sedangkan sisa energi emas di sana tuh diserahkan kepada Nona Chin. Tiga bulan kemudian, Wang Lin yang berburu binatang buas untuk diambil energi membunuhnya. Di sini segel kehidupan Wang Lin tuh naik ke lapisan ketiga. Namun sebentar lagi Wang Lin harus pergi ke tanah roh siluman untuk mencari sisa jiwanya Zoe. Mungkin kalau di sana nanti ada energi logam yang cocok untuk mutiara penentang langit, maka mutiara penentang langit Wang Lin akan jadi sempurna. 对婉儿也会大有好处。若能在秘境中寻到增加金属性，周易前辈对我有恩，杀戮先觉算是小有所。
Di sisi lain, Ling Tianho yang saat itu dihampiri seorang pria bernama Tan Lang untuk mendiskusikan suatu hal penting. Dia saat itu sih bertanya tentang kabar mutiara penentang langit yang dulu pernah dibuat sayembara oleh pihak aliansi kultivasi. Ternyata Tan Lang ini dulu tuh pernah melawan si Tunan yang saat itu membawa mutiara penentang langit. Namun si Tunan masih terlalu kuat bagi Tan Lang saat itu. 我来是要送你贪狼，什么风把你给？若能找到，便会赠送。真联盟曾发过一个通告。哦，数万。 Tan Lang yang saat itu meminta bantuan Ling Tianho agar mau membantunya mencari mutiara penentang langit karena hadiah yang diberikan aliansi kultivasi itu benar-benar bagus, yakni satu set teknik kabadi. Tapi Ling Tianho memberikan tugas kepada Tan Lang untuk jadi pengawal murid-muridnya nanti saat pergi menjelajah. Kalau dia berhasil melindungi muridnya sampai balik dengan selamat, maka Ling Tianho akan balik bantu. 至此，再不剩杀出血路。妖灵之门即将开，在此之前，你要为手到擒来。当年之事不提也罢。 Di sisi lain, Wang Lin yang pergi ke aliran jurang eksotrik untuk siap-siap pergi ke Tanah Roh Siluman. Di sana Wang Lin dapat kenalan baru dari aliran jurang eksotrik bernama Yun Shan yang akan jadi rekan perjalanan menjelajahi Tanah Roh Siluman nanti. Saat itu adik Yun Shan yang bernama Ruonan juga mendadak mau ikut tanpa sepengetahuan ayah mereka. Namun Yun Shan melarang adiknya untuk ikut karena berbahaya. 你这丫头，不知道那地方有多……王兄请。 Wang Lin yang bertanya perihal seberapa berbahayakah tempat yang akan mereka tuju itu, Yun Shan menjelaskan kalau tempat tersebut memang dijuluki dengan pusat harta berharga dari seluruh planet. Namun ada energi langit dan bumi yang begitu mengerikan sampai membuat lautan pasang surut dengan aneh. Pastinya sekarang udah banyak kultivator kuat yang ada di sana dan salah satunya adalah Yao Xishui yang merupakan putri dari leluhur darah. 就怕有去无回，岂不怕王兄笑话？这妖孙兄刚刚说自己并不想去，这是我可不进。不过5000年一次，这次你是不是要进去了？一间无主的宝物从四面八方袭。 Siswa yang saat itu digosipin yang enggak-enggak oleh salah satu kultivator cewek di sana, dia pun langsung ngasih sedikit pelajaran. Karena udah tahu masih lemah, hobinya gosip sana-sini di dekat orangnya pula. Kemudian Wang Lin yang datang ke tempat itu dan membuat semua mata tertuju kepadanya, Siswe pun tak merasakan ada yang spesial di hari Wang Lin. Tapi kenapa sang ayah nyuruh Siswe untuk mengawasi Wang Lin? 云海独占一颗星球，不是不简单啊！他便是天运子的新晋天。 Beberapa saat kemudian datanglah 12 putra pedang dari sekte pedang dengan begitu hebohnya. Di sini Wang Lin harus waspada dengan Ling Tianho nih guys. Takutnya dia ingat dengan Wang Lin perihal insiden di alam abadi dulu. Kata Yun Shan, Ling Tianho ini adalah salah satu orang yang kembali dengan selamat saat pergi menjelajah di tempat tersebut bersama Tian Yunze dulu. 始终闭口不谈，究竟发但唯独第3次出来的人。哥，这是谁呀？ Tian Yunze yang datang ke tempat itu juga untuk memastikan keberangkatan orang-orang nanti tuh bisa masuk dengan selamat. Saat itu Wang Lin juga dapat info dari Yun Shan tuh, kalau di dasar laut sana ada area terlarang karena Tian Yunze dan Ling Tianho tuh berkata ada siluman yang tak akan bisa mereka kalahkan. Setelah itu Wang Lin diberikan sedikit nasihat oleh Tian Yunze sebelum Wang Lin pergi menjelajah. 变成了天运星的禁地之一，说这东海内有古妖存。 只是柯宗已有约在先，问鼎上的念在里头的宝物太过富饶。 Salah satu jiwa pedang Ling Tianho yang saat itu merasa familiar dengan Wang Lin, seolah-olah dia kenal dengan Wang Lin.
Namun untungnya jiwa pedang itu tuh hanya menganggap firasat doang. Mungkin Wang Lin punya energi spiritual yang cukup mirip dengan kenalan lamanya. Setelah itu, lautan di sana pun mulai bergejolak hebat karena energi langit dan bumi di tempat tersebut benar-benar jauh lebih kuat dari dugaan Wang Lin. 也许是某个故人之后，不认识。怎么，开始了？超强的天地之位。 Beberapa saat kemudian, fluktuasi energi langit dan bumi di tempat itu yang mulai menyebar ke seluruh alam semesta. Energi langit dan bumi itu pun menarik semua harta spiritual berharga tak bertuan dari beberapa planet terdekat yang terkena gelombang barusan. Di sini, orang-orang yang melihat ada begitu banyak harta berharga tersedot masuk ke dasar laut pun benar-benar langsung bersemangat banget. Wang Lin yang dibuat kagum dengan gelombang pasang laut tersebut penuh dengan misteri karena bisa menghisap berbagai macam harta spiritual tak bertuan. Di sini semua orang pun dibuat penasaran banget tuh dengan sosok harta spiritual misterius yang memancarkan energi paling beda sendiri. Saat itu Ling Tianhu nyuruh semua orang untuk menarik kesadaran ilahi mereka yang mau mengintip harta tersebut karena terlalu berbahaya. 都是屠死几种几家。 Wang Lin yang nekat pengen tahu harta spiritual apakah yang ada di depannya itu, walaupun dia kena serangan balik juga. Di sini Wang Lin kaget banget tuh, kalau harta token itu punya kekuatan yang benar-benar ditakuti oleh Tian Yunze dan Ling Tianhu sekalipun. Kemudian saat Shishui mulai kagum dengan kemampuannya Wang Lin, Ling Tianhu pun mulai menggunakan 4 pedang abadinya di sana untuk membuat jalan masuk bagi mereka. Ling Tianhu yang berhasil membuat jalur menuju bawah laut sana terbuka lebar. Di sini dia juga nyuruh semua orang untuk segera bergegas masuk. Tak lupa 12 muridnya juga diberikan energi pedang sebagai perlindungan mereka nanti. Setelah itu Wang Lin juga disuruh Tian Yunze untuk segera masuk, di mana Ling Tianhu juga segera menutup jalur tersebut setelah Wang Lin dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam. Ling Tianhu yang saat itu bertanya kepada Tian Yunze kenapa dia nggak bertindak sama sekali. Padahal token misterius yang ada di depan mereka tadi tuh merupakan token incaran mereka berdua dulu. Di sini Tian Yunze pun berkata kalau mau dapatkan token itu setidaknya mereka menyiapkan rencana yang matang dulu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun sepakat akan menjelajahi tempat tersebut 200 tahun lagi. 是由天真的被我们等到了那最后一块，取回令牌。真想要取得令牌，还要免我们损失惨重。 Wah, kira-kira token misterius itu punya kekuatan apa ya guys? Sampai-sampai Tian Yunze aja butuh persiapan 200 tahun lamanya baru bisa dapetin token tersebut. Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.